Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah, penyaluran bantuan kemanusiaan semua subscriber dan penonton channel berbagi cerita tanpa terkecuali sudah tersalurkan, dan insya Allah tepat sasaran dan mendapat pahala jariah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga pada Dur Jailani, Bunda Maya, Tiara Andini, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi salah satu inspirasi isi dari konten YouTube berbagi cerita ini. Bagi Anda yang ingin ikut bersedekah, cukup dengan mensubscribe dan tekan tanda loncengnya bertulis semua dari channel berbagi cerita ini. Dan mohon jangan di skip atau dilompati iklannya, agar jumlah sedekah teman-teman juga semakin banyak yang kami salurkan setiap bulannya. Insya Allah investasi akhirat kita semua makin berlimpah. Berikut dokumentasi lengkap penyaluran bantuannya. Kondisi memprihatinkan, rumah beratap terpal, berdinding kain, campur terpal dan beralas tanah, tak membuat keluarga ini menyerah dalam bertahan hidup. Bisa dibayangkan bila malam tiba di tengah kebun, betapa sangat dinginnya. Belum lagi jika hujan turun semalaman. Sudah dipastikan mereka tidak tidur dan basah kuyup bersama kedua buah hatinya yang kelak menjadi saksi perjuangan hidup kedua orang tuanya. Menurut ibu dua anak ini, mereka adalah warga kepulauan di Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Datang ke Manado dan berharap mendapat pekerjaan untuk menghidupi kedua anaknya dengan menjual arang kelapa. Namun hal itu dilarang pemerintah setempatnya dengan alasan kepulan asap pembakaran arang kelapa bisa membahayakan pengendara yang melintas. Sementara suami baru beberapa hari belakangan ini mendapat kerja serabutan. Selama tak kurang 4 bulan mereka bertahan hidup dan makan apa adanya. Insya Allah suatu hari nanti kedua anak ini berhasil menggapai cita-cita di jalannya dan akan menceritakan kisah perjuangan hidup kedua orang tuanya pada anak-anaknya kelak. Semoga keluarga ini cepat keluar dari lingkar kehidupan saat ini menuju kehidupan yang lebih layak lagi. Amin ya Allah. Susu begini? Hah? Ya, ada susu, ada gula, minyak goreng. Ini apa? Bedak gatal dan kalau misalnya orang habis mandi.
Anak berapa sih? Jadi anak 2. Ini umur berapa? 5 tahun. Kalau ini? Baru 1 tahun anak 5. 1 tahun 4 bulan. Ini apa lagi? Terima kasih untuk channel Berbagi Cerita. Terima kasih juga untuk Bung Delani. Terima kasih untuk semuanya. Iya dong, Leh. Makasih. Terima kasih banyak. Kita sudah berbagi untuk saudara kita yang memang memerlukan, apalagi kondisi rumahnya bisa dilihat di sana. Cuman beratap terpal, terus tempat tidurnya pun kasurnya bisa dikatakan tidak layak, terus lantainya cuman tanah, dimana di saat malam tiba pasti sangat dingin. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut membantu, kalau bukan di sini bisa ke tempat-tempat lain. Oke, terima kasih, kita akan menuju ke tempat lain. Saya penyambung tangan penyaluran bantuan dari teman-teman channel Berbagi Cerita, berprofesi sebagai ojek online atau ojol. Tinggal di sebuah perumahan tipe RSS atau sangat sederhana sekali dan masih berstatus kredit KPR. Saya tidak pernah malu dengan profesi ini. Meski mungkin hina pada sebagian orang, tapi tidak di mata Tuhanku. Rumah yang saya tempati ini atapnya bocor setiap kali turun hujan. Pagar pun dari bambu dan sebagian pagar batunya jika ada rezeki kukerjakan sendiri karena saya tidak mampu membayar tukang bangunan. Meski begitu, semua tetap kusyukuri. Yang penting istri dan sepasang anak saya yang masih anak-anak kini tinggal bersama eyangnya di Bogor, tidak kelaparan, dan paling penting masih diberi kesehatan pada Sang Pencipta. Pada Rabu 3 Juni 2020, ada sedikit rezeki saya dapat dari penghasilan pertama selama meng-YouTube. Dan saya akan sisipkan sebagian untuk sedekah pada sesama, mengingat saat ini kita semua mengalami keterpurukan ekonomi akibat dampak wabah virus corona. Meski tak seberapa, tapi insya Allah bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Bukan pamer atau ria, tujuan saya tak lain untuk memberi motivasi pada yang lain. Berharap juga bisa berbagi pada sesama. Sebab kalau mau berkaca, saya juga orang susah dalam hal keuangan. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang kita miliki tak sepenuhnya milik kita. Ada hak orang lain dibalik apa yang kita punya. Terima kasih kepada Dul Jelani, Bunda Maya, Tiara, Andini, Liodra, Bang Anji, dan yang lainnya tanpa bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi motivasi dalam bersedekah dan inspirasi dari beberapa videoku. Terima kasih juga pada seluruh penonton dan subscriber yang terus mensupport channel Berbagi Cerita ini. Semoga menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan kalian semua. Terus terang, rasa senang bercampur haru, serta terasa masih belum percaya jika saat ini saya sudah menjadi mitra resmi YouTube. Membuat konten kemanusiaan dengan cara berbagi kepada sesama yang kurang mampu. Jika saya sudah berpenghasilan dari YouTube adalah tujuan awal saya, bahkan hingga detik ini, dan insya Allah seterusnya. Ada banyak jenis konten selain aksi kemanusiaan saya pernah buat, mulai dari profil, ngeprank, wisata, dan masih banyak lagi lainnya. Itulah mengapa saya memilih nama dan konten saya ini channel Berbagi Cerita, karena isinya campur aduk. Bantuan ini kita akan kasih kepada memang orang yang memang membutuhkan, karena banyak yang orang miskin baru atau memang kurang mampu karena terdampak dengan ekonomi corona ini. Sebenarnya saya berencana untuk ke panti asuhan
bukannya saya tidak mau, tapi panti asuhan itu sudah ada beberapa yang memberikan insya Allah tepat sasaran, tapi di mana ada beberapa orang yang memang sangat membutuhkan, bahkan tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah. Nah, itu yang menjadi sasaran saya saat ini. Oke, mudah-mudahan bisa terbantu, utamanya juga anak kos yang tidak terdata atau siapapun. Nanti kita sajikan ya. Melihat dan mengamati subscriber dan penonton dari waktu ke waktu kala itu, hasilnya sangat nihil dan jauh dari kata bisa menghasilkan, apalagi berbagi pada sesama. Hingga pada akhirnya muncullah pertemuan kali pertamanya Ahmad Dhani dan Maya Estianti di panggung Indonesian Idol musim ke-10, membuat saya tertarik untuk mengulasnya. Ditambah lagi trendingnya Dul Jailani pasca kolab bersama runner-up Indonesian Idol Tiara Anugrah yang kini telah berganti nama Tiara Andini. Tanpa saya sangka, mulai dari saat itulah alhamdulillah jumlah subscriber dan penonton saya berangsur mulai naik hingga saya mendapatkan pin Google Essence. Rasa penuh bersalah dan dosa pada diri saya pribadi karena kecantol di konten gosip menceritakan aib sesama. Meski begitu, saya selalu menyajikan informasi yang seimbang. Tapi ya, namanya netizen, tidak semuanya bisa menerima. Berbagai cacian dan argumen tidak sedap, tak jarang saya telan mentah-mentah dari berbagai penjuru di kolom komentar. Ini waktu sholat maghrib sudah tiba, kita akan sholat dulu baru melanjutkan. Hal itu tak membuat saya patah semangat. Semua kritikan kujadikan motivasi untuk terus membuat perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Pertanyaannya, apakah masih ingin membuat konten kemanusiaan atau lainnya di luar konten gosip? Sangat berkeinginan, sebab saya yakin konten kemanusiaan bersifat jariah, insya Allah. Secara berangsur kepada para subscriber, saya akan terus mencoba membuat konten kemanusiaan agar pahalanya kita bisa dapat bersama-sama, insya Allah. Para sahabatku, jangan pernah takut menjadi miskin hanya dengan berbagi, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menukar rezeki seseorang. Segala rezeki sudah diaturnya, sisa kita berusaha dan mencarinya. Ini adalah orang yang saya akan berikan. Dia belum tahu rezekinya, kalau ada sama saya titipan. Sore Pak, Pak ada jual ini dos, jual ini, dapat berapa Pak satu hari? Tergantung. Biasa dapat berapa satu hari? 50. Tapi anak ada anak. Setiap hari ini Pak begini. Terus ada bantuan dari pemerintah enggak Pak itu? Oh, dari pemerintah enggak ada? Tinggal di mana Pak? Kita bukan di Sangir. Orang Sangir. Terus? Tinggal di jembatannya. Jembatan Miangas di bawah kolom jembatan. Di situ kita. Terus anaknya di sana Pak? Kalau malam ya ikut pak kita tuh. Dah. Banyak sekali tuh teman. Paksa tapi bukan roda ini yang satu paksa di Bandung diajak ada bawa pengisi. Oh, anak masih kecil Pak atau? Berapa tahun dia? 7 tahun. Istri orang Sangir. Iya, kenapa? Pak ini Pak ada sedikit beras boleh Pak? Bapak satu anak ini adalah warga kepulauan, tinggal di kolom jembatan Miangas, Kota Manado, bersama istri dan anaknya yang baru berusia 7 tahun. Dalam sehari bapak ini berpenghasilan 50.000 paling tinggi dari penjualan dos bekas untuk menghidupi anak dan istrinya. Dia mengaku tak mendapat bantuan dari pemerintah setempat.
Insya Allah secepatnya kehidupan keluarga Bapak jauh lebih layak ya Pak. Amin ya Allah. Terima kasih kepada subscriber dan penonton berbagi cerita channel Berbagi Cerita. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat dan lebih sukses lagi. Terima kasih atas bantuannya. Jadi ini anak kos-kosan yang berada di kota Manado mencari hidup, tapi karena dampak virus corona akhirnya mereka tidak dipekerjakan atau dirumahkan tanpa gaji lagi sepeser pun dari pihak perusahaan. Dimaklumi karena sekarang dampaknya luar biasa untuk wabah COVID-19 atau 19. Dan ini di sebelah saya namanya siapa? Esi. Namanya Esi dan ini Prisi. Nah, ini Prisi. Jadi keduanya ini anak kos-kosan, di mana itu kalau anak kos-kosan tidak terdata sama sekali oleh pihak pemerintah. Bukannya tidak mau membantu, tapi mereka tidak mau keluar dari aturan, takutnya disalahgunakan. Ada orang yang berpikir disalahgunakan walaupun itu tepat sasaran. Jadi memang seperti ini yang patut kita bantu. Tidak seberapa yang saya berikan, itu pun dari teman-teman semua yang menonton channel ini, utamanya untuk para subscriber dan juga para penonton yang view untuk channel Berbagi Cerita ini. Terima kasih untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala untuk kita semuanya, dan saya makin semangat untuk membuat konten, dan hasilnya kita akan sisipkan sebagian pada mereka yang memang betul-betul memerlukan. Karena ibarat kata air setetes, kalau kita bisa lega dari kehausan dengan air setetes, buat apa meminta air yang banyak yang bisa menenggelamkan kita. Prinsip kami seperti itu, prinsip kita seperti itu. Mudah-mudahan dan sekali lagi bisa menjadi berkat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kedua anak kosan ini adalah pekerja harian di toko pakaian. Berhubung dampak virus corona, mereka dirumahkan dan tak bekerja, apalagi berpenghasilan. Esi sebelumnya bekerja sebagai SPG. Sejak kecil ia dirawat oleh neneknya di Manado. Kedua orang tuanya tinggal di Bali. Esi enggan menceritakan kenapa ia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya di Bali. Kini Esi adalah satu-satunya motor perekonomian neneknya. Berharap asap dapur tetap mengepul setiap hari. Sayangnya ekonomi terdampak corona. Esi sudah 3 bulan tidak ada pemasukan. Sementara Prisi adalah warga sebuah desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang berjarak tak kurang dari 50 km dari tempat kosnya saat ini di kota Manado. Dia tidak bisa pulang kampung karena Manado masuk dalam kategori zona merah wabah virus corona. Prisi juga tak mendapat bantuan pemerintah setempat dengan alasan tidak terdata karena hanya pendatang. Sekalipun Prisi adalah warga negara Indonesia atau WNI dan masih memiliki hak sesuai yang dituliskan dalam isi Pancasila. Salah satu butirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga pemerintah cepat memahami, bukan sekedar mengetahui. Ani Udol ini, toh? Dia di lingkungan 1 Wenang Selatan. Di sini ada, mudah-mudahan bisa
bermanfaat. Siapa tahu bisa, kalau enggak balik ulang. Boleh? Siapa tahu bisa beli-beli apa-apa toh. Kalau banyak lah, ini kasihan cuma itu. Toralnya susah toh. Iya bang. Apa? Mana doi? Pak Angel. Terima kasih. Ini kita ikuti. Ini dia. Cari apa, Pak? Hah? Apa? Ada anak? Berapa anak, Pak? 3 anak? Kok nggak ada bantuan dari pemerintah? Ada apa bantuan? Hah? Dapat apa itu? Suan 1 kali. Sekarang sudah ada. Kok anak berapa, Pak? Anak 3. Dapat berapa 1 hari, Pak? 50. Itu pun kerja dari jam berapa? Dari malam sampai malam. Sambung pagi dong. Sambung siang. Tinggal di mana, Pak? Sindulang. Jauh sekali Pak, jarang kemari. Istri enggak kerja juga? Anak umur berapa, Pak? 12, paling tua 12. Yang muda 6 tahun. Baik. Untuk 1 hari. Toh, boleh Pak? Toh? Boleh Pak, cukup itu? Boleh? Boleh itu? Atau mau tambah? Tambah, Pak? Iya, Pak. Jadi kasihan itu, dia orang Sindulan, jauh bekerja, jadi jaraknya itu dari sini sekitar 8 km, 10 kilometeran lah. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah buat bapaknya. Dan sekali lagi terima kasih untuk para subscriber. Ini karena Anda semuanya kita bisa berbagi kepada sesama. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi berkat dunia dan akhirat. Ini dia Bapak. Pak, pulang jo Pak pulang jo, nanti besok baru cari ulang. Pemunun dos dan botol bekas ini bekerja nyaris 24 jam setiap hari dan mampu menghasilkan 50.000 untuk menghidupi istri dan ketiga anaknya. Setiap hari hingga malam, bahkan tembus malam lagi, bapak ini berjalan menyusuri kota Manado berkilo-kilometer, mendorong gerobak mencari tumpukan sampah dan mengambil yang bisa dia manfaatkan untuk dijualnya. Insya Allah kehidupan lebih baik menanti bapak dan keluarga. Sudah ada bantuan ini Kang. Tahu lagi ini. Bantuan cuman hari itu. Cuman hari itu 1 kali. Katanya belum 3 bulan. Enggak, maksudnya cuma 1 kali toh? 1 bulan 1 kali. Selama 3 bulan. Belum ada ini tambahan selain itu yang 1. Kalau bikin suka 2 kali, sama 3 kali. Ini belum. 1 kali. Kok enggak kerja Buang sekarang? Ibu dong orderan Ya, laundry. karena sepi. Mar dapat 1 hari. Ada 1 hari. Kadang-kadang ada. Lain kalinya ada, pokoknya 1 minggu 1 orang lah. Ih, Menurut saya. Lain kalinya enggak ada sama sekali, pokoknya ya begitu. Pokoknya terima lu tuh bebas. Kalau kerja
ini tidak mengganggu sekali, biasa hari-hari ada. Ini memang Mulai COVID ini sudah. Coba diam di rumah tuh. sama. Keluarga satu anak ini sudah berbulan-bulan mengalami keterpurukan ekonomi. Kini mobilnya sudah diambil majikan karena tidak ada penumpang lagi. Sementara istri yang memiliki usaha rumahan laundry, akibat dampak corona juga kini hanya sekali seminggu mendapat orderan. Itu pun tak seberapa. Belum lagi yang dipikirkan kredit rumah, listrik, biaya harian, dan lain-lain. Kini hidupnya disandarkan pada Sang Pencipta, berharap ada keajaiban di balik doa dan usahanya. Semoga tayangan ini bisa memberi motivasi pada teman-teman. Jika ada masukan, kritikan, saran, dan lainnya, silakan isi di kolom komentar bawah video ini. Like, bagikan, subscribe, dan tekan gambar loncengnya bertulis semua, agar saya semakin bersemangat membuat video aksi kemanusiaan atas dorongan para teman-teman semua tentunya. Dan pastinya, setiap kali ada video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung dari akun YouTube teman masing-masing dari channel Berbagi Cerita ini. Sekali lagi terima kasih kepada subscriber atau pengikut channel Berbagi Cerita ini, dan juga yang hanya sekedar menonton, terima kasih. Insya Allah dukungan dan doa dari teman-teman semua akan menjadi ladang pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.